Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya ambil di dalam Kolose 1 ayat 19-20. Firman Tuhan berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saudaraku, kemarin kita belajar bahwa dosa itu menghasilkan fragmentasi atau keretakan di dalam hidup kita. Betul ya? Dosa memecah hubungan manusia dengan Allah. Dosa memecah dengan diri kita sendiri. Dosa juga merusak hubungan kita dengan sesama. Bahkan dosa itu mengkaburkan atau merusak tujuan hidup seorang manusia. Saudaraku, dunia yang kita lihat hari ini adalah dunia yang memang retak. Keluarga retak, hati manusia retak. Bahkan gereja seringkali pun mengalami perpecahan di dalamnya. Semua itu merupakan bukti bahwa dosa telah merusak keutuhan ciptaan. Namun Injil bukan hanya berita tentang manusia yang berdosa. Injil adalah berita tentang Allah yang bertindak memulihkan apa yang telah dirusak oleh dosa. Jika dosa adalah kekuatan yang memecah, maka Kristus adalah pribadi yang mempersatukannya kembali. Katakan amin, saudaraku. Ya, jika dosa menciptakan fragmentasi, keretakan, maka Kristus menghadirkan restorasi. Katakan amin, saudaraku. Maka salib bukan hanya alat pengampunan, tetapi salib juga sarana pemulihan total atas manusia yang rusak. Saudaraku, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membatalkan tujuan dari penciptaannya. Kejadian 3 menunjukkan bahwa manusia gagal, tetapi Allah tidak gagal. Sejak awal Allah memiliki tujuan agar manusia menjadi segambar dan serupa dengan dirinya, dalam tanda kutip sempurna. Tapi dosa merusak gambar itu. Tetapi dosa tidak menghapus rencana Allah. Maka dari itu sepanjang Alkitab kita melihat ada satu benang merah besar, bahwa Allah sedang bekerja memulihkan manusia kembali kepada rancangannya yang semula. Keselamatan bukan sekedar menyelamatkan manusia dari neraka, tetapi keselamatan adalah mengembalikan manusia kepada tujuan penciptaannya. Banyak orang berpikir keselamatan hanya soal masuk surga hari ini. Padahal tujuan Allah jauh sekali lebih besar dari hal itu. Karena Allah ingin memulihkan karakter setiap anak-anaknya. Allah ingin memulihkan cara berpikir setiap anak-anaknya. Allah ingin memulihkan motivasi hidup anak-anaknya. Dan Allah rindu memulihkan seluruh kehidupan manusia sampai bisa serupa dengan putra tunggalnya, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Maka sekali lagi saudaraku, Allah tidak pernah meninggalkan rencananya. Meskipun dosa berusaha memporak-porandakan rencana Allah. Tetapi Bapa dengan kasihnya, Dia mengutus putra tunggalnya, Kristus Yesus Tuhan kita, untuk memulihkan, merestorasi kembali rencananya yang rusak itu. Maka kita disadarkan untuk serupa dengan Yesus, supaya kita menjadi alat Tuhan yang optimal, merespon apa yang Bapa inginkan untuk kita kembali ke jalan yang benar. Amin ya saudaraku ya. Di dalam Kolose 1 ayat 20 berkata, oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kristus datang untuk memperdamaikan yang terpisah. Kata memperdamaikan itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang sebelumnya rusak. Dosa menciptakan permusuhan antara manusia dengan sang penciptanya. Maka dari itu manusia membutuhkan lebih dari sekedar pengampunan. Manusia membutuhkan perdamaian.
Dan melalui salib Kristus, tembok pemisah itu diruntuhkan, saudaraku. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, maka dilakukan oleh Putra Tunggalnya, Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia yang dulu lari dari Allah, kini dapat datang dengan keberanian kepada tahta kasih karunia Allah. Yang dulunya menjadi musuh Allah, kini kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita berkesempatan untuk di situ, saudaraku. Tinggal kita mau berjuang atau tidak. Status kita sudah dibenerin. Tinggal kita berjuang untuk mengembalikan rupa Allah yang sudah rusak dalam hidup kita. Seperti seorang anak yang meninggalkan rumah dan memutus hubungan dengan ayahnya. Masalahnya bukan sekedar kesalahan yang dibuatnya, tetapi masalahnya juga pada hubungannya yang sudah rusak. Demikian juga dosa, saudaraku, bukan hanya menciptakan kesalahan, tetapi juga dosa ini juga menciptakan keterasingan. Dan Kristus datang untuk membawa manusia pulang kepada Bapa. Amin gak, saudaraku? Maka sekali lagi Kristus datang untuk memperdamaikan yang terpisah. Kita diperdamaikan dengan Bapa. Karena dosa sudah memisahkan kita dengan Bapa. Dengan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, kita bisa melihat bahwa kita punya kesempatan untuk kita menyandang status anak-anak Allah yang sah. Kalau yang sering saya khotbahkan dengan bahasa aslinya dikalimatkan huios. Gitu, saudaraku. Banyak orang hidup dengan jiwa yang terluka. Mereka khawatir, cemas, takut, bingung dengan identitasnya, hampa. Kenapa? Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam Allah. Ketika kita terpisah dari Allah, jiwanya kehilangan pusat hidup. Gitu loh, saudaraku. Hati kami gelisah sampai menemukan perhentiannya di dalam Tuhan, baru kami tenang. Itu yang benar. Kristus tidak hanya mengampuni dosa kita, Kristus juga menyembuhkan kerusakan batin kita. Maka ketika seseorang hidup dengan Kristus, mengenakan Spirit Yesus, maka ketakutan-ketakutan dalam hidupnya digantikan oleh iman yang bertumbuh terus semakin serupa dengan dirinya. Amin, saudaraku. Dan semakin kita serupa dengan Kristus, semakin memanjakan hati Bapa. Ketika seseorang hidup dengan Kristus, dekat dengan Kristus, dengan Spirit Kristus, maka kebencian itu digantikan oleh kasih. Orang jahat sama kita, orang mau tumbangin kita, orang rusak nama baik kita, orang hianati kita, tetapi tidak timbul benci. Kita malah timbul belas kasihan. Kasihan kamu, aku doakan kamu. Suatu hari kau bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau orang dekat sama Kristus dengan Spirit Yesus, sombongnya diganti dengan kerendahan hati. Dia malu mau nyombong apa lagi? Loh, kenapa malu, pastor? Loh, iya malu dong. Karena kita hidup sekarang ini karena belas kasihan Tuhan. Apa yang mau kau sombongkan? Hartamu dari siapa? Gantengmu, cantikmu dari siapa? Pintermu dari siapa? Rumah gedongmu dari siapa? Malu, saudaraku. Maka kita akan punya kerendahan hati. Jabatanmu dari siapa? Jangan lupa, saudaraku. Dan kalau kita hidup terus dekat dengan Kristus, semua kekhawatiran, kegelisahan digantikan dengan damai sejahtera. Zaman-zaman sekarang orang bingung. BBM naik, kondisi keadaan negara tidak menentu, ini dan itu. Bingung dengan hidup. Bisnis begini, saham anjlok, trading remuk, semua bingung. Tapi kalau hidup dekat dengan Kristus, damai, saudaraku. Betul gak? Kan yang buat susah itu kan kita. Tapi firman Tuhan kan mengingatkan, asal ada makanan pakaian cukup. Kita yang tidak mencukupkan diri. Tapi kalau kita dekat dengan Kristus, dengan Spirit Yesus, maka kalimat asal ada makanan pakaian cukup, itu akan membuat kita damai, saudaraku. Amin, saudaraku. Inilah proses restorasi jiwa. Banyak orang mencari pemulihan melalui hiburan, kekayaan, relasi, kesibukan, jabatan. Tapi ingat, hanya Kristus yang dapat memulihkan jiwa manusia.
Karena hanya Kristus yang mengetahui rancangan asli manusia. Kamu harus serupa aku supaya kamu bisa sampai ke Bapa. Kristus tahu maunya Bapa itu kayak apa. Saudaraku, kesalahan terbesar banyak orang percaya adalah menganggap keselamatan berhenti pada pengampunan dosa. Padahal pengampunan hanyalah awal dari perjalanan. Roma 8:29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tujuan akhir keselamatan adalah keserupaan dengan Kristus. Garis bawah ini, saudaraku. Allah tidak sekedar ingin kita masuk surga, tapi Allah ingin kita punya karakter putra tunggalnya. Inilah proyek restorasi terbesar yang sedang dikerjakan Roh Kudus setiap hari dalam hidupmu dan hidupku. Allah sedang membentuk pikiran kita biar seperti Kristus, hati seperti Kristus, kasih seperti Kristus, ketaatan seperti Kristus. Dan semakin seseorang serupa Kristus, semakin utuh kehidupannya. Ingat saudaraku, Kristus memulihkan manusia menjadi gambar Allah yang utuh. Maka pemulihan tidak terjadi secara otomatis. Ada bagian yang harus kita lakukan. Lukas 9:23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Mengapa banyak orang tidak mengalami pemulihan secara utuh? Karena mereka ingin Kristus menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak ingin Kristus memerintah hidup mereka. Berat, remuk terus saudaraku. Mereka ingin berkatnya, berkat Tuhan, tapi tidak mau meninggalkan keakuan diri mereka. Padahal akar dari fragmentasi keretakan hidup adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Selama tanda kutip aku masih menjadi pusat hidup, pemulihan tidak akan pernah terjadi sempurna dalam hidupmu dan hidupku. Karena itu langkah pertama menuju keutuhan, yaitu dengan apa? Mematikan keakuan dan memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus. Saudaraku, sekali lagi, restorasi menuntut penyangkalan diri. Jika saudara-saudari mengikuti renungan kemarin, ya, bahwa dosa menghasilkan fragmentasi, maka renungan hari ini akan menunjukkan bahwa Kristus datang membawa restorasi. Amin saudaraku. Dosa memecah, Kristus memulihkan. Dosa rusak gambar Allah, Kristus mengembalikan gambar Allah. Dosa buat manusia hilang tujuan hidup, Kristus mengembalikan manusia kepada tujuan Sang Penciptanya. Dan pekerjaan pemulihan itu masih berlangsung sampai hari ini. Maka setiap kali kita menyangkal diri, setiap kali kita taat kepada Tuhan, setiap kali kita membiarkan Roh Kudus membentuk karakter kita, sesungguhnya saudaraku, Allah sedang menyatukan kembali serpihan-serpihan kehidupan kita menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kehendak Allah. Keselamatan bukan hanya Allah mengampuni masa lalu kita, tetapi Allah memulihkan seluruh keberadaan kita sampai kita menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki sejak semula dari penciptaan manusia. Amin saudaraku ya. Bagi saudara-saudari yang belum mengikuti renungan kemarin, dengarkan kemarin karena berseri dengan hari ini. Ya, semoga renungan ini membentuk paradigma kita, cara memandang hidup kita, dan cara bertuhan kita. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan
di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.